Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kanal Nurul Indati. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan salah satu keputusan di manajemen operasi, yaitu keputusan tata letak. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang tergabung di program Sarjana Manajemen FEB UGM, kita sudah membahas ini di minggu lalu ya. Ini adalah materi penguat, jadi bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran kembali, dan juga teman-teman yang tertarik dimanapun Anda berada, monggo kalau ini dipandang bermanfaat. Teman-teman, keputusan tata letak adalah keputusan yang merupakan salah satu keputusan di literatur manajemen operasi dan keputusan yang dianggap strategik menjadi salah satu tugas manajer operasi di perusahaan. Apa itu layout atau apa itu tata letak dan kenapa keputusan ini menjadi penting? Lalu ragam tipe tata letak yang ada di perusahaan seperti apa? Ini yang akan kita bahas. Tata letak itu adalah penata letaan segala sesuatu. Segala sesuatu ini adalah fasilitas produksi, mencakup diantaranya adalah material. Materialnya adalah bisa bahan baku, bisa bahan setengah jadi, ataupun bahan jadi, mesin, peralatan, dan manusia. Manusia ini adalah tenaga kerja, dan juga ini merupakan faktor produksi. Baik di dalam perusahaan atau di dalam bangunan maupun di sekitar bangunan. Ini adalah definisi tentang tata letak. Nah, pertanyaannya adalah kenapa perusahaan perlu mengatur atau menata letakkan segala sesuatu yang mencakup material, peralatan, mesin, dan manusia. Nah, keputusan tata letak ini adalah keputusan penting dan ini terkait dengan kalau di diskusi manajemen operasi, keputusan manajemen operasi itu akan berimbas pada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan efisiensi. Efisiensi ini bisa efisiensi biaya, biaya menjadi lebih murah. Kemudian efisiensi ini bisa terkait dengan efisiensi produksi karena rendahnya produk cacat atau sedikitnya produk cacat, terus juga dikaitkan dengan produktivitas. Nah, teman-teman, layout ini membawa peran dan ini menjadi penting karena dengan penataan ruangan, penataan fasilitas produksi, ini akan meningkatkan utilisasi ruangan. Jadi ruangan itu bisa lebih dioptimalkan, nilai gunanya menjadi lebih tinggi, terlebih untuk beberapa perusahaan yang menggunakan sewa untuk tempat-tempat di daerah keramaian atau pusat perbelanjaan, sehingga mungkin biaya sewanya menjadi tidak murah. Nah, utilisasi ruangan ini menjadi sangat penting untuk memanfaatkan biaya sewa yang sudah tidak murah itu. Kemudian utilisasi peralatan dan juga utilisasi tenaga kerja. Nah, yang kedua, dengan keputusan layout atau keputusan tata letak ini akan memperbaiki alur informasi. Ini umumnya berlaku di perusahaan jasa, di mana interaksi antara perusahaan dengan pelanggan ini juga bisa menjadi lebih baik karena alur informasinya menjadi lebih baik, termasuk di dalamnya adalah memperbaiki alur material kalau ini di perusahaan manufaktur dengan menggunakan ragam material. Nah, ini kalau kita atur, kita tata material bahan baku yang ada, bahan setengah jadi, kita kelompokkan dan kita tempatkan dengan lebih baik, maka alur materialnya ini akan lebih baik sehingga alur tenaga kerjanya juga akan lebih baik. Ini memberikan kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja. Sehingga dengan penata letaan fasilitas produksi dipandang kondisi keselamatan pekerja ini menjadi lebih baik, pekerja menjadi lebih nyaman dalam bekerja, dan ada yang menggarisbawahi aspek moral ini juga dipandang menjadi lebih tinggi. Jadi di banyak perusahaan sekarang ini ada edisi layout yang terbuka ya. Jadi kantor ini tidak menggunakan layout ruangan yang tertutup, tetapi ruangan terbuka. Jadi moral ini menjadi lebih baik karena pekerja ini akan saling mengawasi satu sama lain karena ruangannya terbuka. Ya. Kemudian tadi saya sampaikan memperbaiki interaksi dengan pelanggan dan tentunya akan meningkatkan fleksibilitas. Nah, ujung-ujungnya teman-teman ini akan berkonsekuensi pada efisiensi dan produktivitas perusahaan dan ujung-ujungnya akan meningkatkan kesuksesan perusahaan dan juga memberikan
konsekuensi terkait dengan keunggulan kompetitif yang akan dimiliki oleh perusahaan. Nah, dalam literatur manajemen operasi ada beberapa tipe layout. Nah, tipe layout ini tidak menjadi dominasi utama di satu perusahaan. Artinya adalah bahwa perusahaan apapun ini bisa mengadopsi lebih dari satu tipe layout. Jadi ada perusahaan di mana perusahaan manufaktur, ketika manufaktur ini berada di pabrik, maka layout tertentu yang akan digunakan di pabrik. Kalau ini terdapat ruangan kantor, berarti ada layout kantor yang ada di ruangan tersebut. Kita bahas satu persatu. Ada 6 tipe layout: tata letak, posisi tetap, berorientasi proses, kantor, retail, gudang, dan berorientasi produk. Nah, tata letak posisi tetap ini umumnya digunakan pada perusahaan yang menggunakan atau menghasilkan barang berskala besar. Jadi menerapkan proyek berskala besar. Jadi misalnya pembuatan kapal atau pembuatan pesawat terbang atau bengkel kereta api ya. Nah, ini diperuntukkan layout tata letak posisi tetap ini diperuntukkan untuk tipe-tipe produk seperti ini, di mana nanti pekerja dan peralatan itu yang akan bergerak atau didatangkan ke tempat tersebut, barangnya sendiri tidak dipindah karena terlalu berat dan cukup beresiko untuk beberapa produk memiliki resiko jika itu dipindah. Nah, yang kedua adalah tata letak berorientasi proses. Tata letak berorientasi proses ini juga disebut tata letak fungsional karena penataannya disesuaikan berdasarkan fungsi yang mengacu pada proses yang dijalankan. Jadi penempatan atau alur material dan tenaga kerja ini umumnya akan tinggi secara bersama-sama mengacu pada proses yang dijalankan, proses spesifik yang dijalankan. Nah, proses spesifik yang dijalankan ini umumnya berbeda antara satu proses dengan proses yang lain. Jadi kalau kita mengambil contoh, misalnya di rumah sakit ada ruang operasi atau ruang emergensi gawat darurat, di situ terjadi beragam jenis operasi, sehingga peralatan yang disediakan, kemudian tenaga medis yang dikerahkan ini mengumpul di satu tempat. Nah, bisa saja penggunaan tenaga medis atau peralatan yang sudah disediakan ini tidak dimanfaatkan karena operasi yang bervariasi, ya tergantung dari mungkin kondisi tubuh, tekanan darah dan sebagainya, dan situasi ini tidak sama antara satu operasi, meskipun jenis operasinya sama, tapi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, sehingga teman-teman tata letak berorientasi proses ini juga memberikan konsekuensi pada utilisasi peralatan termasuk tenaga medis yang terlibat ini tidak terlalu tinggi. Nah, sehingga biaya per unitnya ini yang tinggi. Nah, dari aspek luarannya ini terjadi customisasi tinggi karena tadi ya case by case dan kemudian cukup fleksibel atau memiliki fleksibilitas. Ini adalah tata letak berorientasi proses. Yang berikutnya tata letak kantor. Tata letak kantor ini penempatan tenaga kerja, peralatan dan ruangan ditujukan untuk perpindahan informasi. Jadi bukan perpindahan produk. Ini tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan alur informasi sehingga tidak ada miskomunikasi, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat karena informasi yang ditampai tidak terjadi distorsi, tidak ada miskomunikasi dan lebih cepat. Nah, ini bisa juga dirancang untuk penanganan perusahaan yang berbasis produk maupun berbasis proses. Nah, penata letaan di tata letak kantor ini menggunakan analisis grafik hubungan atau relationship chart. Jadi penempatan posisi seseorang itu didasarkan pada keterikatan dan deskripsi pekerjaan. Jadi penempatan misalnya ruangan presiden direktur atau pimpinan perusahaan ini umumnya akan berdekatan dan absolutely berdekatan, mutlak harus dekat dengan sekretaris pimpinan. Sehingga informasi antara presiden atau sekretaris menyampaikan informasi akan kedatangan tamu atau ada informasi dari pihak lain misalnya, itu akan lebih cepat.
Nah, sehingga di sini kita mengenal istilah absolutely necessary. Kemudian antara CEO atau pimpinan perusahaan dengan bagian keuangan, ya, ini ordinary closeness. Atau misalnya bagian engineering, itu maaf, ini bagian pembiayaan dengan sekretaris perusahaan ini juga important untuk dekat. Nah ini teman-teman, penempatan seseorang atau pekerja posisi tertentu ini dipertimbangkan berdekatan atau tidak terlalu berdekatan sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Ini yang umumnya berlaku dalam tata letak kantor. Nah, yang selanjutnya adalah tata letak retail ataupun tata letak layout. Nah, teman-teman, umumnya retail atau layout ini berlokasi berdekatan dengan pusat keramaian atau berdekatan dengan pusat-pusat titik revenue, ya. Itu ada pemukiman penduduk, pusat perbelanjaan misalnya. Nah, sehingga tempat-tempat seperti ini umumnya tidak berbiaya rendah untuk aspek sewa. Nah, karenanya penempatan fasilitas atau material dan tenaga kerja yang ada di tipe tata letak retail dan outlet ini dirancang untuk alokasi ruangan yang ada, sehingga utilisasi ruangan ini menjadi lebih tinggi. Karena biaya sewa umumnya mahal, sehingga kalau tidak dioptimalkan tentu menjadi tidak efisien ya bagi perusahaan. Nah, kemudian ditujukan juga atau dirancang untuk merespon perilaku konsumen. Teman-teman, penting bagi perusahaan retail dan outlet untuk mempertimbangkan konsumen kalau misalnya ke supermarket itu pertama melihat apa dan biasanya membutuhkan apa. Nah, perilaku konsumen ini yang kemudian bisa dipertimbangkan untuk layout penempatan produk-produk tertentu. Nah, ada dua tipe tata letak ya dalam tata letak retail dan outlet. Yang pertama adalah grid design atau rancangan berkelompok, rancangan berjalur. Nah, ini umumnya sering kita lihat di perusahaan retail seperti supermarket gitu, di mana kemudian produk itu dikelompokkan berdasarkan karakteristik produk. Jadi ada produk susu umumnya berdekatan dengan produk-produk serupa seperti roti, nanti ada produk-produk yang berbahan segar, frozen food dengan produk-produk yang fresh ya, yang segar itu ditempatkan dalam satu ruangan atau dalam satu lajur yang sama. Ini untuk memudahkan konsumen, ini mempertimbangkan dari aspek perilaku konsumen, memudahkan konsumen untuk mencari dan menemukan di mana letak-letak produk yang akan dia beli gitu. Di samping juga karakteristik ini mempertimbangkan karakteristik produk ya. Jadi kalau roti dengan susu ini kan sama-sama tidak terlalu berbau gitu ya. Nah, beda dengan misalnya daging segar itu ya bisa ditempatkan dengan frozen food ya, makanan yang beku gitu. Nah, kemudian makanan sama-sama makanan dilempatkan pada lantai satu yang sama, sementara lantai dua itu adalah pakaian. Nah, pakaian juga bisa dikelompokkan misalnya dengan pakaian pakaian tidur, pakaian dalam, kemudian pakaian untuk misalnya handuk dan sebagainya gitu ya. Nah ini yang kemudian menggunakan tipe design. Sementara tipe yang kedua adalah free flow. Free flow ini umumnya diadopsi oleh berbagai outlet yang seperti butik yang ini memberikan keleluasaan kepada konsumen. Jadi exposure produk ini tidak terlalu besar dibandingkan desain, tetapi perusahaan menekankan pada aspek kenyamanan kepada konsumen ya untuk memilih, untuk melihat-lihat gitu, sehingga umumnya kalau teman-teman lihat produk-produk yang di butik pakaian yang eksklusif atau yang unik akan menggunakan karakteristik free flow design dibandingkan karakteristik grid design, atau bisa saja kombinasi antara sedikit grid dengan free flow sehingga memberikan kesan bahwa ini tidak sangat sumpek dalam bahasa Jawa ya, terlalu banyak item yang di display gitu. Nah ini yang kemudian ada dalam tata letak retail atau outlet
pertimbangannya adalah pola alur toko gitu ya, dan alokasi rak atau ruangan untuk produk. Nah, yang berikutnya adalah tata letak gudang. Nah, teman-teman, tata letak gudang ini dilema utama yang didiskusikan itu adalah biaya ruangan ya, dan penanganan material. Jadi tidak semua gudang itu berukuran besar gitu. Kalau berukuran besar berarti ada diskusi nanti adalah biaya gudangnya, biaya sewa gudang misalnya, dan juga penanganan material. Penanganan materialnya antara barang yang mau disimpan dengan barang yang diambil dari tempat yang disimpan untuk kemudian didistribusikan gitu. Nah, sehingga optimalisasi tata letak pada tata letak gudang ini tergantung pada ragam atau variasi item-item yang akan disimpan dan juga jumlah item yang akan diambil. Ini akan menentukan diskusi terkait dengan layout di gudang ini akan seperti apa. Nah, kemudian dalam konteks tata letak gudang ada pendekatan atau teknik spesifik yang sekarang ini dikembangkan, dipakai sudah cukup lama dalam konteks tata letak gudang, yaitu yang disebut dengan cross docking. Nah, cross docking ini dimaknai bisa mengurangi biaya persediaan dan juga mengurangi biaya transportasi. Tapi harus ada catatan bahwa pemasok itu menggunakan sistem pencatatan atau kode barcode yang baik, dan kemudian kemasan produk yang akan disimpan dan didistribusikan ini sudah baik, sehingga proses penanganan material ketika dia datang ke gudang dan proses akan distribusi ke retail itu akan lebih baik dan lebih cepat. Nah, ini saya memberikan gambaran tentang cross docking sebelum dan setelah. Ini kalau perusahaan tidak menggunakan cross docking, jadi ada barang-barang dengan variasi tertentu datang ke gudang, gitu ya. Di gudang ini kemudian akan ada proses storing ya, pemilihan atau pengelompokan tertentu gitu, sehingga ini umumnya gudang akan memberikan proses untuk pencatatan barang yang datang, kemudian ada penyimpanan sementara sampai akhirnya akan didistribusikan ke store atau outlet tertentu. Nah, setelah ini menggunakan cross docking di skema ini langsung ada proses pencatatan dengan barcode yang lebih cepat gitu ya, dan langsung diklasifikasikan. Nah, sehingga cross docking ini memungkinkan tidak ada penyimpanan di gudang sebenarnya. Jadi hanya ada proses seleksi dan coding secara cepat. Ini menjadi catatan juga harus ada barcode spesifik yang digunakan oleh supplier. Nah, ini tentu akan menghemat biaya persediaan karena jelas material ini tidak disimpan di gudang, dan ini akan mempercepat biaya transport, mengurangi biaya transportasi. Kalau di sini nanti masing-masing store dia bisa berinteraksi dengan gudang yang ada di daerah B atau gudang yang ada di daerah pink gitu ya, yang mungkin biaya kirimnya ini bisa menjadi lebih mahal karena mungkin dikirim dengan kemasan minimal tertentu atau volume minimal tertentu yang disyaratkan. Ini yang kemudian diyakini dengan penerapan cross docking akan menghemat biaya persediaan dan juga biaya transportasi. Nah, yang berikutnya adalah tata letak berorientasi proses. Tata letak berorientasi proses ini, berorientasi produk. Ini penempatan fasilitas produksi diatur mengikuti alur produk. Alur produk itu adalah tahapan produk itu akan dihasilkan. Jadi umumnya penempatannya akan seperti ini kalau di fabrication ya. Jadi misalnya ada workstation, tempat kerja atau pusat kerja tertentu dengan tahapan proses produksi tertentu gitu. Nah, sehingga tujuan utama dalam tata letak berorientasi produk itu adalah meminimalkan ketidakseimbangan lini produksi. Jadi misalnya kalau ini ada lini produksi 1 dan lini produksi 2, berarti lini produksi 2 ini bisa berjalan ketika lini produksi 1 selesai. Nah, kalau ada delay di lini produksi 1, ini akan menghambat
percepatan atau akan menghambat penyelesaian di workstation yang kedua. Nah, penempatan fasilitas produksi, peralatan, kemudian tenaga kerja, ini pertimbangan utamanya adalah keseimbangan antara masing-masing workstation, sehingga tidak terjadi delay yang kemudian akhirnya menghambat atau memberikan konsekuensi keterlambatan pada keseluruhan proses produksi untuk sebuah produk. Nah, dalam tata letak berorientasi produk juga kita tipe yang mengenal tipe yang kedua, yaitu tipe assembly line atau tipe perakitan. Nah, berbeda dengan fabrications, di fabrication ini tidak ada elemen perakitan, jadi hanya produksi massal saja. Sementara di assembly line ini kombinasi antara ada bagian yang menghasilkan komponen dan juga ada bagian lain yang merakit. Nah, ini prinsipnya sama. Tujuannya adalah untuk meminimalkan ketidakseimbangan antar lini atau antar workstation, sehingga akan mempengaruhi keseluruhan proses perakitan yang akan terjadi. Nah, umumnya tata letak berorientasi produk itu ditujukan untuk produk yang bertipe standar, sehingga dia mass production, sehingga konsekuensinya variasi produk tidak banyak, tetapi perusahaan mampu untuk menghasilkan volume produksi yang tinggi. Jadi kuantitas produksinya banyak dan stabil tingginya. Kemudian penggunaan material dan komponen yang sama, ya, relatif yang sama. Nah, ini kemudian tata letak berorientasi produk. Nah, teman-teman, sebagai 2 poin diskusi terakhir yang menarik untuk saya sampaikan adalah keputusan tata letak ini memiliki beberapa keterbatasan atau kendala tertentu. Jadi pertimbangan pertama adalah desain dan volume produk. Jadi rancangan produk dan keputusan produk terkait dengan volume. Jadi apakah rancangan dan volume produk ini, apakah perusahaan memang merancang produk ini yang standar gitu sehingga volumenya bisa tinggi gitu ya. Nah, ini akan menentukan keputusan layout. Atau juga kaitannya dengan kapasitas dan perlengkapan proses produksinya gitu. Jadi kapasitas produksi ini memang tidak bisa dalam jumlah besar. Jadi kapasitas produksi adalah tertentu atau perlengkapan produksi ini juga tidak memungkinkan ada unsur kustomisasi yang sangat tinggi gitu ya. Sehingga ini menjadi pertimbangkan kaitannya dengan keputusan layout atau perlengkapan produksi ini karena berukuran besar nanti akan terkait juga dengan pertimbangan luas bangunan dan site atau tempat atau ruangan sendiri yang dipakai. Jadi kalau ada misalnya pembangunan restoran atau gudang atau tempat produksi, ini juga perlu mempertimbangkan luas bangunan gitu ya. Kemudian lingkungan sekitarnya seperti apa, ini yang juga menjadi keterbatasan keputusan yang harus dipikirkan terkait dengan tata letak. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah tentang aspek kualitas mutu hidup. Jadi apakah kemudian keputusan tata letak ini mempertimbangkan kenyamanan pekerja. Jadi misalnya ada pabrik yang mungkin sangat berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi. Jadi karena bangunannya terbatas sehingga material diletakkan di ruangan yang sama, fasilitas, sehingga mungkin ada sirkulasi udara yang tidak baik di pabrik tersebut. Ini akan mempengaruhi kualitas mutu hidup karyawan, atau misalnya tidak memberikan aspek ergonomis ya kepada karyawan sehingga mungkin karyawan tidak terlalu nyaman dalam bekerja. Yang ini menjadi pertimbangan dalam keputusan tata letak, dan ini menjadi kendala tersendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya poin terakhir adalah terkait dengan tata letak yang baik untuk jasa. Jadi 6 tipe tadi bisa saja berlaku di jasa seperti tata letak kantor, kemudian tata letak retail atau tata letak outlet begitu ya. Nah, ini untuk perusahaan jasa ada tambahan pertimbangan yang akan menentukan atau menguatkan baik tidaknya tata letak untuk jasa. Yang pertama adalah terkait dengan
kondisi sekitar. Jadi kondisi bangunan, kondisi tempat gitu ya, seperti suhu udara ini apakah termasuk suhu udara yang panas misalnya ya, atau pencahayaan, jangan aspek penggunaan lampu atau mungkin ruangan dengan banyak jendela atau banyak kaca sehingga memberikan aspek pencahayaan yang lebih terang gitu ya, atau isu suara ya, kebisingan gitu. Ini yang juga menjadi pertimbangan khusus untuk tata letak yang baik bagi perusahaan jasa. Kemudian lebih spesifik adalah tata letak spasial dan ruangan. Jadi misalnya pilihan ubin, kondisi lantai, gitu. Kemudian ukuran atau kondisi perabotan. Jadi nuansa apa yang ingin diciptakan gitu ya terkait dengan perusahaan jasa ini. Jasa ini termasuk dalamnya dari restoran. Apakah ingin mengesankan kesan kuno sehingga lantai bernuansa zaman dahulu atau penggunaan mebel, furniture dan lainnya. Ini kemudian mempertimbangkan aspek klasik gitu ya. Nah ini juga menjadi penentu baik tidaknya tata letak untuk jasa atau juga alur sirkulasi, ini sirkulasi udara dan sirkulasi perpindahan pergerakan orang di dalam perusahaan jasa gitu. Kemudian tata letak untuk tata letak yang baik untuk jasa ini juga terkait dengan tanda, kemudian simbol-simbol dan artefak ya, icon-icon yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang ini memberikan karakteristik khusus bangunan sebagai penanda atau pengingat. Jadi sekarang ini kan banyak juga restoran atau perusahaan jasa yang menciptakan bangunan itu unik dengan simbol, artefak gitu ya, tanda, sehingga orang kadang datang ke restoran itu bukan untuk sekedar makan, tetapi juga untuk foto-foto karena ini Instagramable gitu ya. Jadi ada simbol atau artefak desain mebel tertentu yang ini dikombinasikan dengan pencahayaan misalnya, ini memberikan karakteristik yang spesifik. Nah demikian teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, pemaparan terkait dengan keputusan tata letak. Keputusan ini menjadi salah satu keputusan penting di manajemen operasi dan inovasi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.